Salam, selamat siang Pak dosen dan teman-teman. Perkenalkan, nama saya Imri Rinaldi Teva, NIM 2003030036, kelas A semester 1, jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Nusa Cendana. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview buku karya Miriam Budiarjo dari bab yang ke-8 sampai bab yang ke-12 guna sebagai ujian akhir semester pengantar ilmu politik. Baik, yang pertama, ringkasan dari bab yang ke-8. Seperti yang telah diterangkan di muka undang-undang dan dasar antara lain merupakan pencatatan atau registrasi pembagian kekuasaan di dalam suatu negara. Dalam bab ini soal pembagian kekuasaan akan dibahas lebih jauh. Secara visual, nampaklah bahwa kekuasaan dapat dibagi menjadi dua cara. Yang pertama secara vertikal, yaitu pembagian kekuasaan menurut tingkatnya, dan di dalam hal ini yang dimaksud ialah pembagian kekuasaan antara beberapa pemerintahan. Charles J. Friedrich memakai istilah kekuasaan secara teritorial. Pembagian kekuasaan ini dengan jelas dapat kita saksikan kalau kita dibandingkan dengan atau negara kesatuan federal serta konfederasi. Yang kedua secara horizontal, yaitu pembagian kekuasaan menurut fungsinya secara horizontal. Pembagian ini menunjukkan pembedaan antara fungsi-fungsi pemerintahan yang bersifat legislatif, eksekutif, dan yudikatif, yang lebih dikenal sebagai trias politika atau pembagian kekuasaan atau division of powers. Perbandingan konfederasi negara kesatuan dan negara federal, pembagian kekuasaan menurut tingkat dapat dinamakan pembagian kekuasaan secara vertikal, yaitu pembagian kekuasaan antara beberapa tingkat pemerintahan, atau dapat juga dinamakan sebagai kekuasaan secara teritorial. Misalnya pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah adalah suatu negara kesatuan, atau antara pemerintahan federal dan pemerintahan negara bagian suatu negara federal. Pembagian kekuasaan semacam ini terutama banyak menyangkut persoalan federalisme, persoalan sifat kesatuan, sifat federal dari sesuatu negara sesungguhnya merupakan bagian dari suatu persoalan yang lebih besar, yaitu persoalan integrasi dari golongan-golongan yang berada dalam sesuatu wilayah. Dasar-dasar ilmu politik mengenai bentuk negara dan persoalan negara bersusun atau semangat Gestlede Staten atau yaitu khususnya mengenai federasi dan konfederasi. Hans Kelsen dalam buku General Theory of Law and State memakai istilah form of organization baik untuk federasi dan konfederasi maupun negara kesatuan yang didesentralisis, bentuk-bentuk dan diuraikan satu persatu dan sejauh mungkin akan diperbandingkan satu sama lain. Berikut bab yang ke-9. Badan eksklusif. Kekuasaan eksklusif biasanya dipegang oleh badan eksklusif di negara-negara demokratis. Badan eksklusif biasanya terdiri dari kepala negara seperti raja atau presiden beserta menteri-menterinya. Badan eksklusif dalam arti yang luas juga mencakup para pegawai negeri sipil dan militer. Dalam naskah ini, istilah badan eksklusif dipakai dalam arti sempitnya dalam sistem presidensial yang menteri-menteri merupakan pembantu presiden dan langsung dipimpin olehnya. Sedangkan dalam sistem parlementer, para menteri dipimpin oleh seorang perdana menteri, dan sistem parlementer pula perdana menteri beserta menteri-menterinya dinamakan sebagai bagian dari badan eksklusif yang bertanggung jawab. Sedangkan dalam monarki atau konstitusional dinamakan bagian dari badan eksklusif yang tidak dapat diganggu-gugat, atau the king can do no wrong. Jumlah anggota badan eksklusif jauh lebih kecil daripada jumlah anggota badan legislatif. Biasanya berjumlah 20 atau 30 orang, sedangkan badan legislatif yang anggotanya sampai 1000 orang badan eksklusif yang lebih kecil dan bertindak dan cepat memberi pimpinan yang tepat
serta efektif. Dalam hal ini ia berbeda dengan badan legislatif yang biasanya terlalu besar untuk mengambil keputusan dengan cepat. Tugas dan eksekutif tafsiran tradisional atas trias politika hanya melaksanakan kebijaksanaan yang telah ditetapkan oleh badan legislatif secara menyelenggarakan undang-undang yang dibuat oleh badan legislatif. Beberapa macam badan eksklusif. Saya ulangi, beberapa macam badan eksekutif. Dalam mempelajari badan eksekutif di negara-negara demokratis, kita melihat adanya dua macam dan eksekutif, yaitu menurut sistem parlementer dan menurut sistem presidensial. Sekalipun demikian, dalam mengadakan pengelompokan ini, hendaknya ingat bahwa setiap kelompok terdapat beberapa variasi sistem parlementer dengan parliamentary, eksekutif, dan dalam sistem ini badan eksekutif dan legislatif bergantung satu sama lain. Kabinet sebagai dari badan eksekutif yang bertanggung jawab diharap mencerminkan kekuatan-kekuatan politik dalam badan legislatif yang mendukungnya dan mati hidupnya kabinet bergantung pada dukungan dalam badan legislatif atau asas tanggung jawab menteri. Kabinet semacam ini dinamakan kabinet parlementer. Sifat serta bobot ketergantungan ini berbeda dari satu negara dengan negara lain. Akan tetapi umumnya dicoba untuk mencapai semacam keseimbangan antara badan eksekutif dan badan legislatif. Keseimbangan ini mudah tercapai jika terdapat satu partai yang cukup besar mayoritasnya untuk membentuk kabinet atas kekuatan sendiri. Kalau tidak ada, maka usahakan terbentuknya suatu kabinet koalisi berdasarkan kerjasama antara beberapa partai yang bersama-sama mencapai mayoritas dalam badan legislatif. Beberapa negara seperti negeri Belanda dan negara-negara Skandinavia pada umumnya berhasil mencapai suatu keseimbangan sekalipun tidak dapat dielakkan dualisme antara pemerintahan dan Dewan Perwakilan Rakyat. Bab yang ke-10, partisipasi di negara berkembang. Negara-negara berkembang dan non-komunis menunjukkan pengalaman yang berbeda. Kebanyakan negara baru ini cepat mengadakan 18 Leonard Scarpio at the USSR and the Future atau New York Friday Prager 1193. Pembangunan untuk mengejar keterbelakangannya karena dianggap bahwa berhasil tidaknya pembangunan banyak bergantung pada partisipasi rakyat. Ikut serta masyarakat akan membantu penanganan masalah-masalah yang ditimbulkan oleh perbedaan-perbedaan etnis, budaya, status sosial, dan ekonomi, agama, dan sebagainya. Integrasi nasional, pembentukan identitas nasional, serta loyalitas kepada negara diharapkan akan ditunjang pertumbuhannya melalui partisipasi politik. Di beberapa negara berkembang, partisipasi yang bersifat otonom, artinya lahir dari diri mereka sendiri, masih terbatas. Berkaitan dengan gejala itu, jika hal itu terjadi di negara-negara maju, seringkali dianggap sebagai tanda adanya kepuasan terhadap pengolahan kehidupan politik. Tetapi kalau itu terjadi ke negara-negara berkembang, tidak selalu demikian halnya. Di beberapa negara yang rakyatnya apatis, pemerintahan menghadapi masalah bagaimana meningkatkan partisipasi itu, sebab jika partisipasi mengalami jalan buntu dapat menjadi dua hal, yaitu menimbulkan anomi atau justru revolusi. Masalah lain lagi di beberapa negara yang proses pembangunannya berjalan dengan agak lancar. Di situ perluasan urbanisasi serta jaringan pendidikan dan meningkatnya komunikasi massa menggerakkan banyak kelompok dan terjadinya apatis untuk aktif dalam proses politik melalui kegiatan bermacam-macam organisasi seperti serikat buruh, organisasi petani, organisasi perempuan, organisasi pemuda, partai politik, dan sebagainya. Kelompok-kelompok ini tergugah kesadaran sosial yang politiknya sehingga terjadi peningkatan ketuntutan terhadap pemerintah yang sangat mencolok kesenjangan antar tujuan sosial dan mencapai tujuan itu
dapat menimbulkan perilaku ekstrim seperti teror dan pembunuhan. Hal ini sangat berbahaya di negara yang dilanda kemiskinan dan pengangguran di mana-mana. Komitmen kepada pemerintah kurang mantap, karena itu Samuel T. Huntington berpendapat bahwa pembangunan yang cepat dan ikut serta banyak sekelompok baru dalam politik dalam hal waktu yang singkat dapat mengganggu stabilitas. Selanjutnya dikatakan bahwa termobilisasinya kelompok-kelompok baru dapat saja dilihat oleh elit yang berkuasa sebagai ancaman terhadap stabilitas nasional. Pada situasi aman sangat diperlukan untuk pelaksanaan kebijaksanaan publik mereka. Jalan yang paling baik untuk mengatasi krisis partisipasi adalah peningkatan inkremental yang bertahap seperti yang dilakukan Inggris pada abad ke-19. Cara demikian akan memberikan kesempatan dan waktu kepada institusi maupun kepada rakyat untuk menyesuaikan diri. Bab yang ke-11, pengantar ilmu politik merupakan sarana bagi warga negara untuk turut serta atau berpartisipasi dalam proses pengolahan negara. Dewasa ini partai politik sudah sangat akrab di lingkungan kita. Sebagai lembaga politik, partai bukanlah sesuatu yang dengan sendirinya ada. Kelahiran mempunyai sejarah cukup panjang. Meskipun juga belum cukup tua, bisa dikatakan partai politik merupakan organisasi baru yang kehidupan manusia jauh lebih mudah dibandingkan dengan organisasi negara. Dan ia baru ada di negara modern sebagai subjek penelitian ilmiah. Partai politik tergolong relatif muda. Baru awal abad ke-20 studi mengenai masalah ini mulai sarjana-sarjana yang berjasa memelopori antara lain adalah M. Ostrogorsky tahun 1902, Robert Michaels pada tahun 1911, Maurice Duverger pada tahun 1951, dan Sigmund Neumann pada tahun 1956. Setelah itu beberapa sarjana behaviораlis seperti Joseph Lapalombara dan Mioran Weiner secara khusus meneropong masalah partai dalam hubungan dengan pembangunan politik. Kedua sarjana ini kemudian menuangkan pemikiran dan hasil studinya dalam berikut, yang berjudul Political Peace and Political Development tahun 1966. Akan tetapi sampai pada waktu itu, hasil yang dicapai masih jauh dari sempurna. Bahkan bisa dikatakan tertinggal dibandingkan dengan penelitian-penelitian di bidang lain di ilmu politik. Sejarah perkembangan partai politik pertama lahir di negara Eropa Barat. Kegiatan ini mula-mula bersifat elitis dan aristokratis yang mempertahankan kepentingan kaum bangsawan terhadap tuntutan-tuntutan raja. Dengan meluasnya hak pilih, kegiatan politik juga berkembang di luar parlemen dengan terbentuknya panitia-panitia pemilihan yang mengatur dalam pengumpulan suara para pendukungnya. Masa pemilihan umum kadang dinamakan caucus party, oleh karena dirasa perlu memperoleh dukungan dari berbagai golongan masyarakat. Partai ini dinamakan patronage partai atau partai lingkungan yang dapat dilihat dalam rangka patron-client relationship yang juga bertindak sebagai semacam dokter. Partai ini mengutamakan kekuatan berdasarkan keunggulan jumlah anggota, maka itu sering dinamakan partai massa. Bab yang ke-12, sistem pemilihan umum. Sistem pemilihan umum kebanyakan di negara demokrasi, pemilihan umum dianggap lambang sekaligus tolak ukur dari demokrasi. Itu hasil pemilihan umum yang diselenggarakan dalam suasana keterbukaan dengan kebebasan berpendapat dan kebebasan berserikat. Dianggap mencerminkan dengan agak akurat partisipasi serta aspirasi masyarakat. Sekalipun demikian, disadari bahwa pemilihan umum tidak merupakan satu-satunya tolak ukur yang perlu dilengkapi dengan pengukuran beberapa kegiatan yang lebih bersifat berkesinambungan, seperti partisipasi dalam kegiatan partai
lobbying, dan sebagainya. Keuntungan dan kelemahan dari kedua sistem keuntungan sistem sistem distrik. Sistem ini lebih mendorong ke arah integrasi partai-partai politik karena kursi yang diperebutkan dalam setiap distrik pemilihan hanya satu. Hal ini akan mendorong partai-partai untuk menyisihkan perbedaan-perbedaan yang ada dan mengadakan kerjasama sekurang-kurangnya menjelang pemilihan umum, antara lain melalui Stables Accord. 2. Fragmentasi partai yang kecenderungan membentuk partai baru dalam dibendung, malahan sistem ini bisa mendorong ke arah penyederhanaan partai secara alami dan tanpa paksaan. Maurice Duverger 2 berpendapat bahwa dalam negara seperti Inggris dan Amerika, sistem ini sekalipun tidak lepas sama sekali, disiplin partai berbahaya sebab dukungannya serta fasilitas dan diperlukan baik untuk nominasi maupun kampanye. Pemenang sedikit banyak dapat mengendalikan parlemen lebih mudah lagi suatu partai dapat mencapai kedudukan mayoritas dalam parlemen sehingga tidak perlu diadakan koalisi dengan partai lain. Hal ini mendukung stabilitas nasional. Sistem ini sederhana dan murah untuk diselenggarakan. Sekian presentasi dari saya ucapkan terima kasih.